Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Salsadila, NIM 2092140, kelas 2B, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian profesi keguruan dan sejarah profesi keguruan di Indonesia. Sebelum kita ke pengertian profesi keguruan, hendaknya kita memahami kata profesi terlebih dahulu. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan pendidikan tertentu. Pada dasarnya, profesi ini menuntut keahlian dalam bidang yang dipilihnya. Istilah-istilah yang berkaitan tentang profesi ini ada 4, diantaranya 1. Profesional, 2. Profesionalisme, 3. Profesionalitas, 4. Profesionalisasi. Profesi keguruan merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan dan menjunjung tinggi prinsip dan asas-asas keprofesionalitasan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dalam mendidik dan mengajar peserta didik. Guru yang profesional merupakan produk dan hasil dari suatu pendidikan profesi guru dengan mengandalkan kualitas keilmuan yang tinggi, moralitas yang agung, serta ditunjang berbagai kapabilitas yang tidak diragukan lagi efektivitas dan efisiensinya dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Begitu pula sebutan guru profesional berlaku dalam seluruh aktivitas kehidupannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, seperti lingkungan dan masyarakat. Namun, untuk menjadi guru yang profesional tidaklah mudah karena memerlukan pendidikan khusus, yaitu pendidikan profesi guru dan proses yang berkelanjutan. Sejarah profesi keguruan di Indonesia. Jelas bahwa pada mulanya guru-guru Indonesia diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan khusus untuk memangku jabatan guru. Dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia, Nasution 1987, sejarah jelas melukiskan perkembangan guru di Indonesia. Pada mulanya, guru diangkat dari orang-orang yang tidak memiliki pendidikan khusus, yang ditambah dengan orang-orang yang lulus dari sekolah guru yang pertama kali didirikan di Solo tahun 1852. Karena mendesaknya keperluan guru, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yaitu 1. Guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. 2. Guru yang bukan sekolah guru tetapi lulusan ujian yang diadakan untuk menjadi guru. 3. Guru bantu, yakni yang lulus ujian guru bantu. 4. Guru yang dimagangkan karena seorang guru senior yang merupakan calon guru. 5. Guru yang diangkat karena keadaan yang sangat mendesak, yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Walaupun jabatan guru tidak harus disebut sebagai jabatan profesional penuh, status mulai membaik. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang mewadahi persatuan guru dan juga mempunyai perwakilan di DPR atau MPR. Dalam sejarah pendidikan guru Indonesia, guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi di masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai orang yang serba tahu. Peranan guru saat itu tidak hanya mendidik anak di depan kelas, mendidik masyarakat, tempat masyarakat untuk bertanya, baik untuk memecahkan masalah pribadi maupun sosial. Namun, wibawa guru mulai memudar sejalan dengan kemajuannya zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keperluan guru yang meningkat tentang imbalan atau balas jasa. Meskipun sekolah guru telah diadakan, namun kurikulumnya masih lebih mementingkan pengetahuan yang akan diajarkan di sekolah. Sedangkan materi ilmu pendidikan
psikologi belum dicantumkan secara khusus di dalamnya. Sekolah yang lebih tinggi tingkatannya dari sekolah umum seperti sekolah-sekolah Belanda, secara berangsur-angsur didirikan pula lembaga pendidikan guru atau kursus-kursus penyiapan guru. Keadaan demikian berlanjut sampai zaman pendudukan Jepang dan awal perang kemerdekaan. Secara perlahan namun pasti, pendidikan guru meningkatkan jenjang kualifikasi dan mutunya saat ini lembaga tunggal untuk pendidikan guru, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Meister 1997 mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap. Pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi, bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Memperhatikan kualitas guru di Indonesia memang jauh berbeda dengan guru-guru yang ada di Amerika Serikat atau Inggris. Di Amerika Serikat, pengembangan profesional guru harus memenuhi standar sebagaimana yang dikemukakan Stiles dan Horsley dan NRC, bahwa ada 4 standar pengembangan profesi guru, yaitu 1. Standar pengembangan profesi A adalah pengembangan profesi untuk para guru sains, memerlukan pembelajaran isi sains yang diperlukan melalui perspektif dan metode inquiry. Para guru dalam sketsa ini melalui sebuah proses observasi fenomena alam, membuat penjelasan dan menguji penjelasan tersebut berdasarkan fenomena alam. 2. Standar pengembangan profesi B adalah pengembangan profesi untuk guru sains, memerlukan pengintegrasian pengetahuan sains, pembelajaran, pendidikan, dan siswa. Juga menerapkan pengetahuan tersebut ke pengajaran. Pada guru yang efektif tidak hanya tahu sains, namun mereka juga tahu bagaimana mengajarkannya. Guru yang efektif dapat memahami bagaimana siswa mempelajari konsep-konsep yang penting. Konsep apa yang mampu dipahami siswa pada tahap pengembangan, profesi yang berbeda, dan pengalaman. Contoh dan presentasi apa yang bisa membantu siswa belajar. 3. Standar pengembangan profesi C adalah pengembangan profesi untuk para guru sains, memerlukan pembentukan pemahaman dan kemampuan untuk pembelajaran sepanjang masa. Guru yang baik biasanya tahu bahwa dengan memilih profesi guru, mereka telah berkomitmen untuk belajar sepanjang masa. Pengetahuan baru selalu dihasilkan sehingga guru berkesempatan terus untuk belajar. 4. Standar pengembangan profesi D adalah program profesi untuk guru sains harus koheren dan terpadu. Standar ini dimaksudkan untuk menangkal kecenderungan kesempatan-kesempatan pengembangan profesi terfragmentasi dan tidak berkelanjutan. Apabila guru di Indonesia telah memenuhi standar profesional guru sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin baik. Untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki 5 hal. 1. Guru mampu berkomitmen pada siswa dan proses belajarnya. 2. Guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa. 3. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. 4. Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. 5. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global. Karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi.
Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan, serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai profesional. Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran pembinaan dari organisasi, profesi, dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi peningkatan kualitas calon guru, imbalan, dan lain-lain. Secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalisme seseorang termasuk guru. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah di atas, faktor yang paling penting agar guru-guru dapat meningkatkan kualifikasi dirinya yaitu dengan menyetarakan banyaknya jam kerja dengan gaji guru. Program apapun yang akan diterapkan pemerintah, tetapi jika gaji guru rendah, jelaslah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, guru akan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. Di Amerika Serikat hal ini sudah lama berlaku, sehingga tidak heran kalau pendidikan di Amerika Serikat menjadi pola anutan negara-negara. Tuntutan keprofesionalan suatu pekerjaan pada dasarnya membutuhkan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang memangku jabatan tersebut. Menurut Moh Ali dan Moh User Usman, persyaratan guru profesional antara lain: 1. Menuntut adanya keterampilan. 2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu. 3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan guru yang memadai. 4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanainya. 5. Memungkinkan perkembangan sejarah dengan dinamika kehidupan. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Harapannya dari apa yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Karena saya rasa telah cukup yang saya sampaikan, saya akan menutup video ini dengan pantun. Pagi hari sarapan lumpia, siangnya makan bubur ketan. Sekian penyampaian dari saya, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.